Penyakit hati apa saja? Kita lihat dulu. Satu, penyakit hati yang paling besar adalah syirik. Menyekutukan Allah. Saya yakin Bubuhan Banjar kada ada lagi menyembah selain Allah. Tidak ada lagi menyembah batu. Tidak ada lagi menyembah barang-barang antik. Tapi yang dia sembah apa? Jabatan. Menjilat. Mau jadi kepala dinas, menjilat hilang harga diri. Mau jadi wakil rektor, menjilat hilang harga diri. Mau jadi pejabat, nggi, bujur, banyak. Ya, saya kasihan lihat kadangkala ada orang tinggi sekolahnya, sampai ke luar negeri sekolah, hanya karena mau dapat jabatan dia hilangkan akal sehatnya. Menjilat. Negara kita ini salah satu sebab hancurnya negara kita kalau pejabat dikelilingi tukang jilat. Kalau wali kota, bupati, gubernur, menteri, presiden di sampingnya adalah para penjilat, maka rakyat pasti akan tertindas dan sejarah. Penjilat. Apalagi saya yakin tuan-tuan tidak akan menyembah selain Allah, tapi kadangkala apa yang kita sembah. Kalau kita mau jadi pegawai, kalau kita mau dapat kerja, nyogok. Mau jadi polisi, nyogok. Mau jadi ASN, nyogok. Apa kau mau sogok 500 juta untuk jadi pegawai? Mana ada pegawai tidak ada utangnya di koperasi? Coba carikan saya. Pegawai negeri mau kaya pasti korupsi. Kenapa kau tahu? Saya pegawai negeri. Gaji saya 9 juta. Banyak dong, enggak. 9 koma gaji saya. Banyak betul Ustaz. Iya, maksudnya apa? Tanggal 9 sudah koma. Nyogok sampai 500 juta. Untuk jadi pegawai, sampai pensiun kau tidak bisa kembalikan 500 juta itu. Pegawai negeri itu kan kalau tanggal 1 sampai tanggal 10, makannya apa? Sari laut. 11 sampai 20 turun sedikit, sari mie. 21 sampai 30 saridon. Ya, ada deh mahasiswa. Kalian kalau selesai jangan selalu cita-cita jadi pegawai negeri. Cita-citamu jadi pengusaha. Kalimantan Selatan ini kaya dengan sumber daya alam. Jangan kau menjadi tamu di negerimu. Kau belajar dengan baik, kelola sumber daya alammu. Jangan sampai jalanmu jelek. Pegawai negeri, apa pegawai negeri? Apalagi yang kadang-kala kita sembah, pejabat kita. Satu, penyakit hati, syirik. Karena waktu terbatas. Dua, penyakit hati apa? Sombong. Apa itu sombong Ustaz? Pakai barang mahal, belum tentu. Pian dikasih rezeki yang bagus, pakai emas, boleh. Kalau perlu ibu pakai emas, ikat di sini jidatmu. Tulis emas murni. Boleh. Kan namanya perhiasan. Bapak punya rezeki pakai baju mahal, silahkan. Sombong, belum tentu. Bapak punya rezeki pakai baju krokodil. Tahu krokodil, cabuaya. Itu katanya kalau asli kepalanya menghadap ke dalam, kalau palsu kepalanya menghadap keluar. Buaya darat. Ayo, pakai silahkan. Lalu kapan dia sombong? Sombong kata Nabi dua penyebabnya. Satu, menolak kebenaran. Dua, nganggap enteng orang lain. Itu sombong. Ibu pakai emas, boleh. Itu rezekinya ibu. Kapan sombong? Menghina orang di samping. Ikam kau tahu kada ini? Kada. Apa gerang? Ini emas ini 20 juta. Pian kada bisa beli. Sombong. Nganggap remeh orang lain. Yang kedua, menolak kebenaran. Ada orang beritahu, baru masuk selesai jadi doktor. Dia sudah profesor. Dikasih tahu, Prof, ini yang benar sekarang. Tahu apa kau? Sombong. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan. Tadinya mengenal Nabi sebagai orang yang jujur. Tadinya mengenal Nabi orang yang baik akhlaknya sampai diberi gelar Al-Amin. Tapi setelah dilantik menjadi Rasul, 40 tahun Abu Jahal, Abu Lahab
Abu Sufyan akhirnya membenci Nabi, bukan karena akhlaknya Nabi, karena dia merasa Bani Hashim rendah. Mereka merasa keturunan Abu Jahal lebih mulia daripada Bani Hashim. Sombong. Apa yang menyebabkan orang sombong? 4. Kata Nabi, penyebab datangnya sombong. 1. Bertambahnya harta. Yang tadinya miskin, tiba-tiba dapat pembebasan lahan, dibeli sama perusahaan, langsung kaya. Sombong. Temannya setan. Apa yang kamu mau sombongkan dengan hartamu? Allah titipkan satu penyakit dalam hartamu. Banyak duitmu tapi tidak bisa ada kau makan. Duitmu miliaran tapi dilarang makan nasi. Ada yang begitu? Ada. Ada ibu? Ya, kok dokter, Pak Haji, jangan makan nasi Pak Haji. Jadi apa yang bisa saya beli? Ubi rebus. Duitnya 20 miliar makan ubi rebus. Apalagi kata dokter, Pak Haji, selama Haji aktif tidak pernah kena matahari. Tolong Pak Haji nanti besok mulai pagi jam 6:30 keliling di kompleks ya, jangan pakai baju supaya kena matahari. Apalagi dok, pakai celana pendek ya, supaya kena matahari juga pahanya. Apalagi dok, jangan pakai sendal, jangan pakai peci. Jalanlah dia 6:30 sampai jam 9 keliling di kompleks, ndak pakai baju, ndak pakai sendal. Apa bedanya sama gembel? Kaya sombong, temannya setan. Apalagi penyebab datangnya sombong, kata Nabi, bertambahnya ilmu. Oh, bertanya banyak gelarnya, profesor, doktor, SOS, SAG, MSI, PhD. Yang kulihat saya. Ada ilmuwan sombong? Ada. Ada penceramah sombong? Ada. Mana? Yang tidak mau menerima perbedaan pendapat. 3. Apa mau sombong? Ini Ustadz Dasat. Merasa punya ilmu, gelar banyak, mau sombong. Apa saya bisa begini karena ada penonton. Coba kalau tidak ada penonton saya, biar hebat ilmu saya kalau tidak ada yang nonton. Di sini saya ceramah sendiri, berapi-api 1 jam, tidak ada yang nonton. Lewat Pak Rektor, sudah lama sakit itu Ustaz. Apa kita mau sombongkan dengan ilmu? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, kata Allah. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Adik-adikku yang baru belajar agama, hormati perbedaan pendapat. Kalau kau menganut suatu pendapat, namanya manhaj, silahkan kau amalkan, jangan kau hina orang sesama muslim. Kamu mau maulid silahkan, tidak mau maulid silahkan. Tapi jangan saling menghina, jangan saling melecehkan. Kita sama Nabi, sama rukun Islam kita, sama rukun iman kita, sama kiblat kita, sama Ka'bah kita, sama Tuhan kita. Kalau berbicara soal fikih, jangan kau bertanya 4 kali 4 berapa, karena hanya satu choice-nya, hanya 16. Tapi Allah tidak akan menanyamu 4 kali 4. Allah akan tanya 16 kamu dapat dari mana? Boleh saja 15 tambah 1. Boleh 17 kurang 1. Yang penting jumlahnya 16. Banyak sekarang baru belajar di YouTube. Seolah-olah dialah pemilik surga dan neraka. Adik-adik terutama ini yang baru belajar. Yang menggelari namanya kelompok hijrah. Modal jenggot celana jingkrang. Saya dibilangi Ustadz bid'ah, Ustadz stand up. Saya ditanya, Ustadz kenapa ceramah suka kasih ketawa? Saya bilang, Pak, saya bukan memberi hidayah. Paling tidak saya membuat mereka terhibur supaya mereka tidak mencari maksiat untuk dapat hiburan. Berbeda pendapat biasa. Jangan saling menghina. Apa yang kau sombongkan dengan ilmu? Allah titip satu penyakit dalam dirimu, pikun. Mana ada obatnya itu pikun? Ada cerita, wallahu alam benar atau tidak ini. Guru besar, ketika usianya sudah 70 tahun, setiap mau pergi mengajar, diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau pergi mengajar, kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 2 minggu, tidak pernah lagi kau cium jidat saya. Kata dalam hati suaminya, astagfirullah, berarti siapa saya cium selama ini? Ternyata pembantunya dia cium. Apa kau mau sombong? Kalau Allah cabut ilmumu, tidak bisa kau bedakan mana istri, mana pembantu. Jangan juga dicontoh modus. Pura-pura saya kira mamamu nak.
Apalagi penyebab datangnya sombong? Bertambahnya popularitas. 4 ini kata Nabi pemicu datangnya sombong.